Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah fokus utama sejarah. Siapa fokus utama sejarah dunia ini? Firman Tuhan di dalam buku Lukas 24 ayat 27 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, bacaan kita hari ini menarik ya, dan sangat menguatkan kita. Di dalam buku Lukas 24 ayat 13 hingga 27. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus menampakkan dirinya di jalan Emmaus setelah kebangkitan ya dari kubur. Kemudian Yesus menerangkan tentang dirinya kepada dua orang muridnya pada ketika itu. Apa yang Yesus ceritakan kepada mereka? Ilustrasi. Kisah hidupnya dituliskan lebih dari 500 tahun sebelum dia lahir. Kisahnya terdapat dalam berbagai kitab yang terbit sebelum masa hidupnya. Saya memiliki buku itu. Pasti saudara juga memiliki buku itu. Pada waktu membacanya, kita akan menemukan tempat yang dinubuatkan sebagai tempat kelahirannya, nama keluarganya, dan pekerjaannya. Kitab itu juga menubuatkan orang itu akan menyembuhkan orang-orang sakit. Bangsanya sendiri akan membencinya, dan salah seorang sahabatnya akan mengkhianatinya. Kitab itu menubuatkan harga yang harus dibayar kepada si pengkhianat, dan bila dia akan mati. Kitab yang luar biasa ini juga menyatakan bahwa para penguasa akan membawa orang ini ke pengadilan, bahwa dia akan dihukum mati sebagai penjahat. Namun, walaupun mati sebagai penjahat yang miskin demi kebaikan dunia ini, dia akhirnya menang. Siapa dia ini? Tentu saja nama orang ini adalah Yesus Kristus. Dan kitab suci lah yang menyatakan sejarah kehidupannya terlebih dahulu. Para penulis kitab suci menuliskan semua nubuatan mengenai Yesus mulai dari sekitar 500 sampai 1000 tahun sebelum dia dilahirkan. Nubuatan dan janji dalam perjanjian lama mengungkapkan kabar baik mengenai Yesus. Semua itu memberikan kepada kita keyakinan kepada Yesus, bahwa melalui dia kita juga akan menang. Luar biasa Yesus kita ini. Saudara, apa aplikasi bila mana kita mempelajari tentang Yesus? Yesus adalah tokoh utama kisah keselamatan sebagaimana diceritakan di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua sejarah berkisar kepada Yesus Kristus. Marilah kita menjadikan Yesus yang adalah titik fokus sejarah sebagai titik fokus hidup di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Yesus ada dalam sejarah dunia. Yesus juga ada dalam sejarah hidup kita. Inilah doa dan pengharapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kemampuan bila kita datang kepada Dia. Dan mari kita gunakan kemampuan itu untuk menempatkan Yesus sebagai titik fokus hidup kita, fokus utama di dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Yesus sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan
dengan tokoh utama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah memberikan janji keselamatan, dan itulah keselamatan yang Tuhan berikan pada setiap kami bila kami menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.